Seorang tentara Jerman bersiap untuk mengambil air. Lalu ketika dia baru saja menurunkan ember itu, kemudian seseorang muncul di dalam sumur. Suara tembakan menarik tentara Jerman untuk lari. Seseorang yang tidak takut mati berani menundukkan kepalanya. Petugas segera menyeretnya ke belakang, lalu lempar granat ke dalamnya. Tapi saat ini Dandius sudah tidak ada di sini lagi. Setelah membunuh orang, dia segera kembali ke kamarnya melalui jalan rahasia. Saat ini dia mengamati setiap gerakan tentara. Dia ingin mengambil semua tentara di sini. Karena dia pernah bersumpah untuk membuat mereka membayar dengan darah. Jerman sedang beristirahat di desa dengan sejumlah besar gerilyawan. Dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, petugas melihat bahwa di luar desa ada sekutu lewat. Dia segera mengirim bawahannya untuk meminta bantuan. Tapi tak disangka bawah baru saja keluar. Kemudian mobil itu jatuh. Sebuah ledakan keras terdengar. 2 tentara tewas di tempat. Ternyata untuk mencegah Jerman melarikan diri, Dandius segera menghancurkan jembatan ini. Pada saat ini, militer sangat ketakutan. Mereka mengira mereka dikelilingi oleh gerilyawan. Harus segera ditutup. Pada saat ini, seorang tentara secara tidak sengaja melihat Dandius. Dia segera naik ke mobil dan bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum dia bisa memanjat, Dandius mengambil tindakan. Tentara yang mendengar suara tembakan segera bergegas maju. Ambil pistol dan tembak dengan liar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Dandius telah melarikan diri ke ruang rahasia. Karena untuk menyingkirkan Dandius, tentara Jerman telah memulai pencarian penuh. Segera mereka menemukan jalan rahasia. Juga menemukan jejak Dandius. Dan rumah tangga segera mengejarnya. Tapi medan di sini sangat rumit. Selain itu, ada jebakan. Jika Anda sedikit ceroboh, itu akan meledak. Adapun Dandius, itu sederhana. Karena tidak ada yang lebih mahir di tempat ini selain kamu. Mengambil keuntungan dari keuntungan itu, dia bergerak dengan mulus di jalur tantra. Bahkan jika musuh mengejar mereka dengan roket, dia juga dapat melarikan diri. Sangat cepat dia membuat mereka kehilangan jejak. Dan bersembunyi di lorong rahasia lain. Tapi ketika Dandius baru saja masuk ke sini, itu ditemukan oleh seorang tentara. Prajurit itu mengikutinya dengan cermat. Dandius juga sedikit kelelahan sekarang. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Untuk melindungi kewarasanmu, dia menggunakan air bilas di kepalanya. Tetapi ketika dia selesai mencuci, dia melihat ke atas. Adegan di depannya membuatnya tidak bergerak. Berlari lagi. Kenapa kamu tidak lari lagi? Pergi makan peluru untukku sekarang. Cepatlah. Cepatlah. Serangan balik Dandius memegang pistol. Kemudian tempelkan prajurit itu ke dinding dan pukul. Sekarang dia memikirkan kembali adegan tragis istrinya pada saat kematiannya. Kemarahan tumbuh. 1 tembakan. 2 tembakan. Dan tentara Jerman itu kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, para gerilyawan tiba-tiba muncul. Mendengar suara itu, mereka akan berlari untuk menyelidiki. Tapi pemeran utama pria mengatakan tidak ada kebajikan di sini. Para gerilyawan mengatakan tempat ini berbahaya. Dan ingin membawanya pergi. Tapi Dandius menolak. Karena dia ingin secara pribadi membalaskan dendam istrinya. Menyaksikan tim gerilya meninggalkan desa. Tentara Jerman mengira itu aman. Segera hilangkan pertahanan di hatinya. Kemudian kirim seorang prajurit menuruni gunung untuk meminta bantuan. Tapi yang mengejutkan, adegan ini dilihat oleh Dandius. Turunkan dari gunung. Bagaimana bisa? Dia segera mengambil senjatanya dan membidik mangsanya. Meskipun membunuh 1 tentara, tapi suara tembakan juga mengungkapkan lokasinya. Para prajurit lainnya dengan panik melepaskan tembakan. Untung saja pelurunya hanya mengenai dinding. Berkat itu, Dandius lolos. Tapi kemudian mereka dengan panik membuang. Melihat situasinya tidak baik,
Dan Diu membungkuk dan berlari. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia terluka oleh kunci pas musuh. Pada saat yang sama, Gelas tidak lagi sehat. Tentara Jerman mengira masih ada gerilyawan di desa. Jadi segera bersembunyi di rumah. Pada titik ini dan Diu juga selesai membalut lukanya. Tapi karena dia tidak punya kacamata, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Keluar dari jalan, dia hanya bisa mengambil risiko. Dan kembali ke desa. Dapatkan kacamata cadangan saya. Tapi saat dia memakai kacamatanya, kemudian seorang tentara Jerman menyerbu masuk. Dan Diu segera melepaskan tembakan. Tapi hasilnya pas di jari. Para prajurit yang mendengar suara itu segera bergegas. Dan Diu bergegas bersembunyi di ruang rahasia. Ketika tentara Jerman menyerbu masuk, tidak ada orang di ruangan itu. Mereka mencari kemana-mana tapi tetap tidak menemukannya. Di mana bayangan dan Diu? Sekarang juga. Cermin membuat petugas curiga. Untungnya dia tidak membukanya pada akhirnya dan pergi. Dan Diu benar-benar bersembunyi di balik cermin itu. Untungnya masih aman. Lolos satu kecelakaan. Karena dan Diu tidak dapat ditemukan. Dan tentara Jerman mulai rusuh. Seorang tentara berganti pakaian akan pensiun. Dan kebetulan petugas melihat pemandangan ini. Anda berniat untuk berurusan dengannya di sini. Prajurit itu bermaksud menggunakan pistol untuk memprotes. Tapi pada akhirnya masih satu langkah lambat. Pada nafas terakhir, prajurit itu melepaskan tembakan dan memukul petugas. Untungnya peluru ini tidak dalam bahaya. Tak membuat dia kehilangan nyawanya. Petugas kemudian memeluk luka dan pergi mencari dua bawahan. Tapi keduanya segera pergi. Karena topografi jalan rahasia terlalu rumit. Dan mereka juga tidak terbiasa dengan medannya. Jadi itu tidak jatuh seperti sumur. Sekarang dan Diu bersembunyi dalam kegelapan ketika dia melihat. Dia akan menembak dan membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba mengetahui bahwa amunisinya habis. Jadi dia membuka sumber air. Pasang jaring besi. Dan berencana untuk menenggelamkan mereka berdua. Melihat mereka berteriak minta tolong di dalam air. Ada sedikit emosi di hatinya. Sekarang musuhnya hanya tinggal perwira. Saat menginjak tanah, dia telah melihat penyembur api yang digunakan oleh musuh. Itu adalah hal yang merenggut nyawa istrinya. Dan Diu memikirkan adegan kejam saat itu. Dia memutuskan untuk membalas dendam. Biarkan musuh juga merasakan penyembur api. Pada titik ini, kepala suku juga tahu bahwa sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi melangkah di depan cermin, berniat untuk bunuh diri. Tapi bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Tiba-tiba terjadi kebakaran besar. Suara jeritannya yang menyedihkan bergema. Dan semua orang yang berkontribusi pada kematian istri dan Diu. Mereka semua ditangani olehnya. Dan Diu telah menyelesaikan balas dendamnya. Selesai meskipun. Tapi dia tidak bisa bahagia. Karena istri dan putrinya tidak akan bisa kembali. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata The Old Gun. Ini adalah film yang sangat bagus.